Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Meriani. Saya guru di SMA Negeri 1 Belimbing sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pre-teaching saya yang meliputi RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian. Selamat menyaksikan video pre-teaching saya. Baik, kita mulai saja Bapak Ibu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Ibu. Pagi, Ibu. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa dulu. Saya minta Ibu Rizky pimpin dalam doa. Oke, baik teman-teman. Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Rizky sudah pimpin dalam doa. Nah, anak-anak Ibu, apa kabar kalian hari ini? Sehat, Ibu. Baik, Bu. Baik, Bu. Iya, sehat semua ya. Sudah siap untuk belajar ya? siap Ibu. Iya, kalau sudah siap, coba itu rapikan dulu pakaiannya, rapikan dulu tempat duduknya, ya, biar kita bisa masuk pada pembelajaran. Nah, sambil kalian menyiapkan pakaian dan tempat duduknya, Ibu akan cek kehadiran kalian terlebih dahulu. Ibu akan panggil nama kalian satu persatu. Iya, yang pertama, Oktori. Ada Hadir, Oktori? Bu. Iya, Hadir, Bu. ada ya. Sehat, Oktori? Sehat, Bu. Iya. Normaliana ada? Ada, Ibu. Iya. Karlina ada? Hadir, Bu. Ulfi ada? Ulfi, mana Ulfi? Tadi Bu ke kantin dia, Bu. Belum balik-balik dari kantin, Bu. Ibu ke kantin, nanti kita panggil itu Ulfi. Kita kasih SPO dia. Firly ada? Ada Ibu hadir. Iya. Yuspin, ada Yuspin? Hadir, Bu. Sarina ada, Sarina? Ada, Bu, ada. Ini Sarina, rapikan dulu bajunya Sarina. Yeni ada ya, Yeni ya? Ada, Ibu. Marfadila ada? Hadir, Bu. Hadir. Berarti kalian hadir semua ya hari ini ya? Iya, Bu. Tapi si Ulfi belum balik-balik itu, Bu, dari kantin, Bu. Iya, nanti Ibu akan tindak lanjut untuk si Ulfi. Oke, baik. Kita langsung saja akan memulai pembelajaran kita hari ini. Ya, yang pertama Ibu akan sampaikan terlebih dahulu untuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini nanti kalian akan diharapkan mampu untuk menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Iya. Tujuan pembelajaran kita hari ini nanti kalian akan diharapkan mampu untuk menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi, kemudian kalian diharapkan mampu membangun teks eksplanasi secara lisan ataupun tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Ya. Kita sudah pelajari
pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang mengidentifikasi ya teks eksplanasi. Nah, untuk hari ini kita akan menganalisis ya seperti apa struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Kemudian nanti kalian akan membangun teks eksplanasi secara individual ya. Jadi untuk kelanjutan pembelajaran kita, Ibu sudah bagikan LKPD kepada kalian ya. Nanti kalian akan isi semua LKPD itu sesuai dengan pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, Ibu akan tampilkan sebuah video ya, sebuah video tentang eksplanasi. Sudah muncul videonya? Silakan kalian simak videonya. Kemudian kalian tuliskan nanti pada lembar LKPD yang pertama, video apa yang terjadi dalam video yang Ibu tampilkan, kemudian apa penyebab fenomena itu bisa terjadi, kemudian apa pendapat kalian terhadap fenomena tersebut, nanti kalian tuangkan pada LKPD. Nah, untuk ini kalian jawab secara mandiri, ya. Silakan disimak videonya. Iya, Bu. Videonya nggak jalan, Bu. Nah, sebentar ya. Sudah? Nggak ada suaranya, Bu. Sudah ada? Ibu, sebelum Ibu share, Ibu centang sound, Bu, di sebelah bawahnya nanti, Bu. Matikan dulu, Ibu, share screen-nya. Oke. Ibu klik share, Ibu. Ya, kemudian Ada muncul share sound di sudut kiri bawah, Ibu. sudah? Apakah ada suaranya? Sudah ada suaranya? Belum, Bu. Belum juga? Belum, Ibu. Yang ada di sekitar kita. Sudah ya? Sudah, Ibu. Hari ini Ya, kita silakan akan diamati. belajar tentang proses terjadinya hujan. Teman-teman, pernahkah kalian melihat hujan? Pernah bermain hujan? Atau kalian pernah kehujanan? Tentu pernah, bukan teman-teman? Tapi apakah teman-teman tahu bagaimana bisa terjadi hujan? Lalu hujan turun dari mana ya? Untuk mengetahuinya, ayo kita lihat video berikut ini. Hujan berasal dari air laut, air danau, air sungai, dan juga sumber-sumber air lainnya. Semua sumber air yang ada di bumi disinari oleh matahari secara terus-menerus. Karena semua sumber air yang ada di bumi disinari terus oleh sinar matahari,
air pun menjadi menguap. Sehingga membentuk awan. Karena dibantu oleh angin, awan-awan pun berkumpul menjadi satu. Dengan bantuan angin, awan-awan yang terbentuk berkumpul semakin banyak, dan semakin banyak. Karena saking banyaknya uap air yang terkumpul, awan-awan yang terbentuk Iya, tadi Ibu. berubah menjadi Kamu nggak bisa hitam. jawab pertanyaan di LKPD. Uap air yang ada di awan semakin banyak, dan semakin banyak, awan pun tidak kuat untuk menampungnya. Sehingga turunlah titik-titik air yang disebut dengan hujan. Nah, itulah teman-teman proses terjadinya hujan. Jadi, hujan turun dari awan. Teman-teman tahu, air hujan banyak manfaatnya. Oke, kalian sudah mengamati video yang Ibu tayangkan tadi. Kalian tuliskan pada lembar LKPD tentang apa video tersebut, kemudian apa penyebab fenomena itu bisa terjadi, kemudian apa pendapat kalian terhadap fenomena tersebut. Silakan kalian tuliskan pada lembar LKPD. Sudah ditulis? Lagi Sudah nulis, Bu. Belum selesai, Bu. Iya, silakan pertanyaannya, Bu. Pertanyaannya, silakan kalian tulis tentang apa video tersebut. Ya. Kemudian, apa penyebab fenomena alam tersebut? Kemudian, apa tanggapan kalian terhadap fenomena tersebut? Paham? Paham ya? Iya, Ibu. Paham, Ibu. Iya, sudah selesai? Sudah Sedikit ya? lagi, Bu. Sedikit Iya. lagi. Kan tidak susah ya, tidak sulit pertanyaannya ya. Itu tentang tadi contoh tentang eksplanasi ya. Dari contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa teks eksplanasi itu membahas tentang proses terjadinya sesuatu ya, proses terjadinya fenomena alam, fenomena sosial, fenomena budaya dan lain-lain ya. Itu ditulis dalam teks eksplanasi ya. Jadi kalian harus tahu dulu membahas tentang apa fenomena tersebut, kemudian apa penyebabnya, kemudian bagaimana proses terbentuknya fenomena tersebut, kemudian apa tanggapan kalian terhadap fenomena tersebut. Nah, kalau kalian bisa menjawab ketiga hal tersebut, itu sudah masuk kepada kalian mengerti tentang struktur dari teks eksplanasi ya. Sudah dijawab pada lembar LKPD-nya? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, kalian lanjutkan kepada kelompok. Kemarin Ibu sudah bagikan dalam kelompok ya. Marfadilah kelompok 1, Oktori kelompok 2, Rizky kelompok 3, ya. Kemudian Firly kelompok 4, ya. Sudah Ibu bagikan, silakan kalian mendesain ya, mendesain lewat video tadi, tayangan video tadi, kalian tuliskan juga struktur dan ciri kebahasaan dari teks eksplanasi ya. Dari struktur dan ciri kebahasaan ini nanti kalian akan dapat membangun teks eksplanasi ya. Kalian akan dapat membangun teks eksplanasi. Sebelum Ibu lanjutkan ya, ada pertanyaan tentang hal ini? Ada? Silahkan yang Ibu, tidak ini paham. dikerjakan gimana ini, Ibu? Dikerjakan pada lembar LKPD-nya, sudah tersedia juga di lembar LKPD-nya, ya. Masih sama tentang tayangan video tadi. Kalau kalian sudah bisa menjawab fenomena apa, kemudian
penyebabnya apa, kemudian kalian dapat menyimpulkan, itu sudah masuk kepada strukturnya, ya. Kalian sudah masuk menjawab kepada struktur-strukturnya. Kemudian dari video tadi kalian lihat seperti apa sih kebahasaan yang digunakan dalam teks eksplanasi. Paham, Rizky? Iya, Ibu. Nanti kan ini berkelompok, Ibu. Nanti Ya. hasilnya satu saja atau kami semua harus mengerjakan masing-masing juga, Ibu? Iya, meskipun kalian dalam kelompok, kalian mengerjakannya sama-sama ya. Kalian tulis pada lembar LKPD-nya masing-masing. Ibu sudah bagikan kepada kalian, masing-masing itu mendapatkan satu LKPD ya kan? Iya. Nah, Iya, kalian, Bu. iya, kalian tuliskan masing-masing pada LKPD-nya. Ada lagi? Ada? Cukup, Ibu. Iya, cukup ya. Jadi kalian tuliskan struktur dan ciri kebahasaannya. Lalu setelah itu kalian menyusun pembuatan teks eksplanasi ya, menyusun pembuatan teks eksplanasi sama dari tayangan video tadi kalian tuliskan ya, tuliskan judul teks eksplanasinya itu tentang apa ya. Dari video tadi kalian tuliskan judul teks eksplanasinya, kemudian kalian bisa cari bahan-bahan referensi yang sesuai dengan judul ya, baik itu dari video tadi boleh kalian tuliskan bahan-bahan untuk terjadi proses fenomena alam itu apa saja sih ya. Kemudian kalian boleh cari dari sumber lain atau referensi lain, misalnya dari buku-buku paket, dari internet juga bisa. Kemudian kalian tuliskan peta pikiran kalian ya. Kalian tuliskan peta pikiran kalian, peta pikirannya ini nanti berisi tentang strukturnya ya, tentang struktur. Misalnya bagian yang pertama itu adalah ada yang tahu bagian pertama struktur dari teks eksplanasi? Ada? Ayo, ada yang tahu tidak? Apa, Bu, tadi, Bu? Bagian pertama dari struktur teks eksplanasi. Pernyataan umum, Bu. Iya, pernyataan umum. Ini Rizky sudah menyimak ini dari video tadi ya. Pada video tadi sudah ada pernyataan umum ya. Kemudian bagian yang kedua itu ada deretan penjelas dan yang ketiga ada simpulan. Nah, kalian buat dalam peta pikiran kalian. Nah, ini disebut dengan rancangan teks eksplanasi. Jadi kalian tulis juga pada lembar LKPD dan kerjakan secara berkelompok ya. Iya, Ibu. Iya, dan yang terakhir dari rancangan tadi kalian tulis satu paragraf tentang teks eksplanasi. Ya. Kalian tulis saja satu paragraf cukup, yaitu tentang teks eksplanasi. Nanti kalian tulis dalam 5 kalimat sudah cukup untuk kalian tulis pada lembar LKPD kalian. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Belum ada, Ibu. Nanti saya tanya lagi, Bu. Sudah paham, Bu. Ya, kalau sudah paham, kalian diskusikan pada kelompoknya masing-masing. Ibu berikan waktu ya, Ibu berikan waktu 15 menit untuk kalian mengerjakan. Nanti setelah itu kalian presentasikan hasilnya. Silahkan dikerjakan dulu. Iya, Bu. Iya, Ibu. Ibu, kami dari kelompok 3 mau bertanya, Bu. Iya, silahkan, Rizky. Kalau dia di teks eksplanasi kan, Bu, haruskah ada istilah ilmiah katanya, Bu? Berarti harus kita Iya. masukkan. Bagaimana Istilah itu? iya, istilah ilmiah itu adalah ciri dari kebahasaannya. Nanti istilah ilmiah itu kalian tuliskan di bagian pernyataan umum. Karena bagian pernyataan umum ini masih menjelaskan secara umum. Misalnya ya, Ibu ambil satu fenomena ini contoh ya, tsunami misalnya ya. Nah, kalian boleh cari kajian ilmiahnya. Tsunami itu
pengertiannya tentang apa. Nah, itu isinya pada bagian pernyataan umum. Gimana, Rizky? Iya, Ibu, sudah, Ibu. Iya, jadi boleh cari referensinya ya. Di internet boleh, di buku boleh, silahkan. Ini Firly diam-diam nih, diam paham atau tidak Firly nih? Ya Bu, paham Bu. Paham ya? Ulfi, mana Ulfi? Ada Ulfi? Ada, Bu. Iya Ya, Ibu. tolong dibantu teman dalam kelompoknya ngerjakan Ulfi. Iya, Marfa, Bu. paham Marfa? Marfa? Iya, kalau misalnya ada yang belum, iya, kalau misalnya ada yang belum dipahami, silahkan ditanyakan dengan Ibu ya. Masih ada waktu 2 menit untuk kalian mengerjakannya. Ingat yang bagian terakhir tadi untuk teks eksplanasi secara utuh yang Ibu minta 1 paragraf itu kalian kerjakan secara individu ya. Untuk teks eksplanasinya individu. Ini kalian Iya, Bu. sesuaikan dengan contoh tadi. Baik, Sudah? Ibu. Sudah selesai Sudah, semuanya? Bu. Oke, kalau sudah Kelompok selesai. 3 sudah selesai, Ibu. Iya, kelompok 3 siap maju? Siap kelompok 3? Iya, Bu. Iya, silakan Rizky, silakan presentasikan hasil diskusi kalian ya. Dari yang pertama tadi, yaitu tentang fenomena apa yang terjadi dalam video tersebut. Kemudian penyebabnya apa, kemudian pendapat kalian tentang video tersebut itu tentang apa. Silakan kelompok Rizky. Oke, baik teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk pertanyaan pertama, fenomena alam apa yang terjadi pada peristiwa tadi? Fenomena alamnya itu adalah proses terjadinya hujan mulai dari awal sampai dengan siklus terakhirnya, teman-teman. Kemudian pertanyaan kedua, penyebab fenomena itu adalah karena adanya proses berbentuknya awan, kemudian dibantu oleh matahari, lalu awan ini berubah menjadi butiran-butiran air yang turun ke bumi menjadi hujan, teman-teman. Jadi teman-teman, menurut pendapat kami, fenomena alam tersebut adalah fenomena alam yang alami yang terjadi di bumi, teman-teman. Begitu Ibu untuk kelompok kami, Ibu. Iya, bagus sekali ya Rizky, jawaban dari kelompok kalian. Silakan dari kelompok lain yang ingin menanggapi. Silakan. Atau mungkin ada yang mau bertanya dengan kelompok 3, silakan. Ayo Sarina. Mana Sarina ini, paham Sarina? Maaf Firly, Bu, jaringan saya putus-putus Bu. oh iya. Ulfi, paham Ulfi? Ibu mohon izin Paham, Bu. Ibu, Iya, siapa yang izin boleh? tadi? Saya Bu. Norma Iya. Bu. Iya, Boleh izin silakan Norma. Bu. Terima kasih Ibu. Iya. Oke ya. Jadi dapat disimpulkan untuk kelompok 3 tadi sudah membahas tentang fenomena yang terjadi itu adalah mereka katakan siklus tentang terjadinya hujan. Kemudian penyebabnya sudah dijelaskan dan simpulannya sudah dijelaskan. Itu baik ya, kasih aplaus untuk kelompok 3. Iya. Lanjut kelompok 2. Silahkan kelompok 2. Oktori, Bu. kelompok 2. Ya, Bu. Iya, silakan. Masih nomor 1 kan ini, Bu? Oktori langsung di yang kedua, ya di bagian yang kedua, struktur dan cirinya. Struktur. Belum selesai, Bu. Masih nomor 1, Ibu. Masih nomor 1, mau menanggapi Iya, yang nomor Bu. 1? Silahkan. Nomor 1 dulu, Bu. Ya, silahkan. Fenomena alam apa yang terjadi pada video yang ditayangkan adalah fenomena alam terjadinya hujan. Yang Ya. B,
Penyebab fenomena alam tersebut adalah karena sumber-sumber air dari air laut, danau, sungai, dan sumber air lainnya yang menguap sehingga menjadi awan dan berubah lagi menjadi titik-titik air yang disebut hujan. Iya. Pendapat kelompok kami terkait fenomena yang terjadi pada video yang ditayangkan tersebut adalah penyebab hujan, yaitu air menguap dan berubah bentuk Iya. dari awan kemudian jadi titik-titik air. Itu Bu, Iya. masih itu Bu. Sebetulnya yang disampaikan Oktori itu sudah masuk pada strukturnya. Di bagian yang pertama tadi ada pernyataan umumnya. Kemudian di bagian yang kedua tadi itu sudah ada prosesnya. Lalu yang ketiga itu juga sudah terkait kepada interpretasinya, ya. Sekarang Berarti tinggal pindahkan ya Bu, pindahkan ke nomor 2 ya Bu. tinggal dikembangkan lagi di strukturnya, ya. Ya, Itu Bu. sudah masuk pada strukturnya. Kalian tinggal tulis pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Nah, ciri-cirinya bagaimana kira-kira Oktori? Ini kelompok kalian ini, ciri-ciri kebahasaannya. Oktori, Ya Bu, ciri-ciri kebahasaannya. belum kami buat Ibu, masih belum dikerjakan Ibu. Coba Karlina, mana Karlina? Ada Karlina? Ada, Bu. Nah, ciri-ciri kebahasan teks eksplanasi itu seperti apa, Karlina? Menggunakan kalimat yang pasif, Bu. Kalimat pasif itu seperti apa? Dari contoh video tadi. Apa ya, Bu? Tadi saya dari ini, Bu. Dari toilet pas Ibu menjelaskan. Iya. Nanti dikerjakan ya, Karlina dibantu itu Oktori mengerjakan untuk ciri kebahasaannya ya. Lalu yang ketiga, silakan kelompok Firly. Ada Firly-nya? Lagi ngeliatin cewek dia, Bu. Aduh, Firly. Lanjut Sarina aja, bantu Sarina. Temannya Sarina maju, kalian kelompok 3. Ya, Sarina. Ibu. Firly, silakan presentasikan Ya, hasilnya. Ibu. Kelompok 3. Silakan rancangan teks eksplanasinya. Judulnya tentang apa judulnya? Firly. Ya, Ibu. Nah, judulnya tentang apa Firly? Rancangan teks eksplanasinya. Sinyal saya hilang, Ibu. Waduh. Dibantu kawannya, Firly. Silakan Sarina, dibantu Sarina. Atau Yuspin, bantu Yuspin, temannya Yuspin. Halo, Ibu. Ya, Nah, tadi ya kelompok kami ingin menjawab, Ibu. ya silahkan. Ya, video yang Ibu tampilkan adalah video tentang terjadinya hujan. Oke, itu judul ya. Ini kalian sudah masuk kepada rancangannya. Kemudian referensinya. Yang berada di Ya, silakan Halo. Firly. Ya, dilanjutkan dengan proses terjadinya hujan dengan sungai ataupun di laut yang membentuk menjadi awan. Seperti Iya. itu, Ibu. Kemudian peta pikirannya gimana bentuknya kira-kira? Apa dulu dari judul, kemudian apa Sudah, lagi? Yuspin, silakan dibantu Yuspin. Saatnya baru kemudian proses terjadinya hujan. Iya, lalu itu saja. Ya, Kesimpulan, Bu. Iya, kesimpulan ya. Itu sudah masuk kepada rancangannya. Oke. Baik, yang terakhir ada yang mau membacakan teks eksplanasinya yang sudah kalian buat tadi tentang hujan? Silahkan dibacakan. Ada yang mau?
Ada yang bersedia untuk membacakan teks eksplanasinya tentang hujan? Dari kerangka tadi kalian buat menjadi teks yang utuh. Ayo, siapa yang mau bacakan? Tentang hujan. Masih tentang video tadi, kalian hanya buat dalam bentuk satu paragraf saja. Saya boleh, Ibu. Iya, silakan Rizky. Oke, proses terjadinya hujan. Hujan itu adalah butiran-butiran air yang turun dari langit, terbentuk dari awan yang melalui proses ketika awan itu prosesnya dibantu oleh cahaya matahari. Lalu ketika ada cahaya matahari maka menguaplah awan ini sehingga berbentuk hujan dan kembali turun ke bumi. Begitu, Ibu. Iya, terima kasih Rizky. Jawabannya sudah tepat sekali ya. Sudah mencakup dari pernyataan umum, deretan penjelas, dan simpulannya sudah ada. Sekalipun dibuat dalam bentuk satu paragraf. Kasih aplaus untuk Rizky. Ayo teman-teman. Iya. Kalau masih ada, saya berikan satu orang lagi untuk menyampaikan. Saya, Bu. Iya, silahkan. Hujan terjadi dari air laut, danau, sungai, dan sumber air lainnya yang disinari matahari secara terus-menerus. Kemudian air menguap dan merubah bentuk menjadi awan. Kemudian dibantu angin, awan berkumpul jadi banyak dan berubah menjadi awan hitam. Dari awan hitam itu berubah lagi bentuknya menjadi uap-uap air yang disebut hujan, Ibu. Oke. Gitu, Bu. Iya, di situ sudah ada juga penjelasan tentang bagaimana ya proses terjadinya hujan. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau masih ada yang mau menyampaikan lagi teks eksplanasi yang sudah dibuat? Saya berikan satu orang lagi kalau masih ada. Saya boleh, Bu. Iya, silahkan. Ya, ini Marfa ya. Ya, Bu. Silakan, Jadi, Marfa. hujan merupakan fenomena alam yang merupakan proses yang berwujud cairan yang jatuh ke permukaan bumi. Panas matahari yang mengenai bumi membuat molekul air di daratan maupun perairan mengalami penguapan dan naik ke atmosfer. Kemudian penguapan air juga terjadi pada tumbuhan melalui daun sehingga terjadi penguapan. Kemudian saat awan membawa uap air bergerak ke suhu yang lebih rendah, akan terjadi butiran-butiran air sehingga terjadilah hujan. Seperti itu, Bu. Iya, terima kasih Marfadila. Itu juga Iya, sudah Bu. tepat sekali jawabannya ya. Jadi dapat disimpulkan untuk pembelajaran hari ini, kalian sudah bisa membuat teks eksplanasi ya. Jadi untuk kedepannya Ibu harapkan kalian semua bisa aktif dalam proses pembelajaran. Kalau ada yang tidak paham, silahkan ditanyakan. Kemudian kalau misalnya Ibu meminta tanggapan untuk teman-temannya yang maju, silahkan ditanggapi ya. Jadi jangan pasif ya, berusahalah untuk tetap aktif dalam proses pembelajaran. Jadi untuk pertemuan berikutnya, Ibu harapkan kalian cari materi yang selanjutnya yaitu tentang ceramah ya. Kalian mencari materi tentang ceramah ya. Dicari di rumah boleh dari buku paket, boleh juga dari internet. Ini untuk pembelajaran kita berikutnya. Nah, untuk pembelajaran hari ini Ibu lihat kalian sudah melakukan yang terbaik. Untuk LKPD-nya kalian sudah mengerjakan dengan baik. Untuk kedepannya Ibu harapkan kalian akan tetap belajar seperti ini ya. Jadi cukup untuk pembelajaran kita hari ini. Silahkan satu orang pimpin dalam doa, kita akan akhiri pembelajaran kita. Silahkan. Baik, Bu. Baik. Oke, teman-teman, karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai,
marilah kita tutup hari ini untuk pelajaran bahasa Indonesia dengan berdoa. Mari kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya. Ibu tadi si Yusmin tidak ikut berdoa dia, Bu. Iya, nanti Ibu Iya, Bu. panggil Saya Yusmin ya. ganggu. Iya, nanti Ibu tangani ya. Sekarang Yusmin ikut Ibu ya, ikut Ibu ke kantor. Ya, selesai untuk pembelajaran kita hari ini. Silakan boleh pulang ke rumahnya masing-masing. Ya, Pak Firly, terima kasih Pak Firly. Saya kembalikan ke Pak Firly. Rizky, lihat saya tidak berdoa. Berarti Ibu Rizky tidak berdoa. Oke. Terima kasih Bu Meriani. Langsung saja silakan kepada Bapak Saya beri untuk masukan. memberikan tanggapan. Silakan. Saya beri masukan Pak Firly, boleh? Kebetulan. Silakan Bu. Iya. Silakan Ibu. Terima kasih Pak. Jangan Bu Meri. lama-lama ya Bu, jangan lama-lama. Ya Pak. Biar satu lagi nanti kita tampilkan. Iya. Ini Bu dari Meriani. saya jelek sekali. Jadi saya Bu Meriani ya tadi ya? Iya Bu, saya Bu. Oke, dah bagus. Intinya Bu, untuk kegiatan ini ikuti langkah-langkah yang ada di LKPD atau kegiatan inti. Kemudian kita yang lebih aktif itu siswa kita apakan, ya kan? Kita sebagai di sini sebagai pengamat dan mengkoordinir. Kemudian ciptakan pembelajaran yang inovatif. Kemudian tetap ada perhatian kita ketika anak bekerja, diskusi, dan tetap kita amati. Intinya di sana saja. Kemudian pokoknya Ibu lengkapilah sesuai dengan langkah-langkah itu. Itu aja mungkin masukan dari saya Pak. Terima kasih. Ya, Bu. Terima kasih Bu. Ya, langsung satu orang lagi Pak Firly. Baik. Baik, langsung saja